Cek, ya. Selamat pagi, Yes Squad. Apa kabarnya portofolio hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Tidak seperti cuaca Jakarta yang cukup mendung gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat di musim hujan, jaga kesehatan dan jaga portofolio tetap bagus. Selamat pagi Pak Uzami, selamat pagi Pak Hendeka, selamat pagi Bu Andin. Ya, oke, saya menyapa ya squad semua. Ya, thank you yang udah hadir di Morning Market Insight di hari ini. Dan kita akan membahas sedikit mungkin untuk IHSG dan beberapa saham yang kemarin naik dan potensi ke depan. Apakah kita bisa menemukan beberapa saham yang punya potensi? Mari langsung kita mulai aja. Ya, jadi pada perdagangan kemarin ya kita lihat IHSG ditutup all time new high lagi gitu ya, dimana transaksinya di sini cukup besar gitu ya, mencapai hampir kurang lebih kalau kita lihat di sini ya 34 ya 1 triliun untuk value-nya ya, didukung oleh IHSG ya beberapa sektor yaitu basic materials, ada energy, ada financial, khususnya perbankan digital, dan juga ada beberapa saham-saham komoditas energi yang juga ada beberapa prospek yang menarik di tahun ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi yang di TikTok juga. Jangan lupa untuk download free ebook kita ya, link ada di bio, dan juga bisa join grup Discord yang sudah kita buat. Di situ kita bisa diskusi dua arah. Jadi pastikan langsung masuk ke bio kita dan klik link Discord di sana karena kita bisa diskusi sekali lagi dua arah di sana. Oke. Nah, secara makro aja sedikit untuk ISM daripada manufaktur Amerika Serikat ada pelemahan. Ini menandakan pertumbuhan ekspansi daripada aktivitas bisnis di Amerika Serikat masih belum terlalu baik. Ya, cenderung melambat. Lalu di sisi lain kita melihat IHSG kita all time high ya, dan ada potensi melanjutkan kenaikannya karena sudah 5 hari berturut-turut mencatatkan penguatan. Yang perlu kita perhatikan di sini ya untuk harga daripada nikel. Oke, kalau kita perhatikan di sini terdapat kenaikan harga nikel setelah Menteri ESDM Bahlil ini memangkas namanya produksi sekitar 34% sampai 250 juta ton di 2026 untuk Indonesia, karena Indonesia salah satu penguasa nikel di dunia dengan kontribusi 60%. Ya, semenjak diberlakukannya kemarin pemberitaan ada pemangkasan, harga nikel langsung spike dan ini membuat beberapa saham-saham nikel mengalami apresiasi, didukung oleh proyek-proyek Danantara dari sisi hilirisasi ya yang akan berlangsung ya dimulai Februari dan akan menambah nilai tambah di dalam negeri ya. Dan kalau kita perhatikan termasuk harga daripada tembaga ya, kalau kita lihat di sini. Oke. Harga tembaga juga mengalami apresiasi ya, karena tingginya permintaan untuk AI dan electric vehicle kita lihat di sini ya. Lalu kita melihat beberapa saham-saham yang menjadi unggulan ya, termasuk salah satunya AMMN, kontribusinya cukup besar di dalam tembaga ya, yang dimana kalau kita perhatikan dia adanya kenaikan ya. Jangan FOMO lihat seperti ini, kita watch dulu. Kalau kita katakan targetnya di mana, kita bisa ambil di klasik resistennya aja di sini. Oke. Ya, kurang lebih di area 8450. Kalau AMMN mampu bertahan di atas support, kita lihat di sini supportnya setelah dia break area resisten ya sekitar area 7000-an gitu ya, itu untuk AMMN. Lalu untuk MBMA di mana ini fokusnya ada smelter tembaga dan bisnis nikel serta bahan baku daripada baterai ya. Cakep sekali, kita lihat di sini bahwa sudah reject daripada area support daripada trend line ya. Kita tinggal tarik trend line-nya seperti ini, targetnya kemana ya. Kalau kita perhatikan ya ada possible untuk dia mencapai di area sekitar
ya 715 ya, atau 750 gitu ya target tertingginya ya. Jadi MBMA sudah memasuki fase untuk transisi ke area ke trend bullish. Lalu untuk Antam di mana produksi ferronickel dan turunannya, lalu ada silver dan juga bauxite ya. Kita juga sepertinya sudah ada rekomendasi ya outlook untuk Antam, dan secara tren besar masih mengalami uptrend. Lalu secara minor trendnya kalau kita perhatikan di sini ada juga pergerakan uptrendnya. Jadi di sini ada pembentukan yang namanya secondary reaction daripada pergerakan uptrend besarnya ya. Ini pergerakan minor kecil. Kalau yang masih belum masuk ya boleh tunggu dulu di retracement, tapi belum pasti dia turun ke 3170. Bisa aja dia lanjut ngegas naik ke atas seperti ini ya. Targetnya di sekitar 3900 itu untuk Antam. Lalu untuk Inco ya, khususnya fokus ke nikel mate, di mana bahan baku industri kita perhatikan di sini ya, dengan paduan baja tahan karat dan baterai electric vehicle dengan target 6475 ya. Ini area Fibonacci external retracement. Oke, setelah dia melakukan akumulasi di sini ya, justru saya suka ketika saham-saham itu melakukan sideways seperti ini, artinya ada pertukaran barang atau proses akumulasi untuk harga itu lanjut ngegas. Tapi bagi yang belum buy ya, jangan FOMO, kalian bisa tunggu di area sekitar di sini ya, area support 4800 gitu ya. Itu untuk Inco. Lalu untuk NCKL ya, spesialis pertambangan nikel kalau kita perhatikan, dan pengolahan biji plus hilirisasi daripada baterai EV atau HPAL ya. Nah, kalau mau dikasih retracement di bawah lebih bagus ya, di area sekitar 1190 gitu ya. Dia tutup gap dulu baru melangsungkan kenaikan. Namun kalau ditanya apakah masih bisa buy ya, kalau yang agresif mau langsung buy ya bisa pertimbangkan, tapi risknya cukup besar karena kenaikannya ini tidak henti gitu ya. Jadi bisa aja yang terjadi dia langsung naik ke atas seperti ini ke area 1380. Tapi kalau yang mau nawar ya bisa tunggu di 1180. Sekedar informasi, semuanya ini disclaimer on, ini hanyalah analisis, jadi tidak menjanjikan kita return sama sekali, dan pasti itu tidak ada kepastian di market. Oke. Lalu ada MDKA ya. Bagian di TikTok silakan ya, kita lagi bahas chart. Kalau kalian mau download free ebook dan join Discord kita, silakan, ada di link di bio. MDKA sideways-nya kurang enak ya. Kalau kita lihat di sini tidak serapi Antam. Namun perlu diperhatikan di sini ada sub resisten di area 2810. Jadi ada potensi MDKA ini mengalami penguatan ya, selama support di 2350 mampu untuk dipertahankan ya. Jadi masih dalam range sideways yang cukup lebar untuk MDKA. Lalu Raja ya, permintaan LNG dalam negeri yang akan berpotensi naik ya. Ini sini kita sudah sempat cuan dan ada potensi lagi untuk Raja ini mengalami penguatan ke area 8375 gitu ya. Kita sudah berikan outlook setiap hari di WhatsApp channel maupun nanti di Discord. Kita juga sudah memberikan report daily outlook saham-saham yang berpotensi naik seperti ini. Jadi pastikan kalian join ya. Oke, untuk Raja masih di dalam strong uptrend. Lalu kalau kita lihat Ratu juga cakep sekali, menarik ya di sini. Harga reject area support 9325 yang saat ini ya, yang sebelumnya ini merupakan area resisten. Jadi ini sangat cakep ya, dengan area penguatan ya. Target kita 11.650, baru selanjutnya ke 12.650. Itu untuk Ratu ya, selama support di 9325 mampu untuk dipertahankan. Lalu kita ke bank digital, di mana di sini OJK berencana untuk menghapus kategori kelompok bank KBMI 1 ya, dengan modal inti hingga 6 triliun. Tujuannya apa? Untuk memperkuat struktur permodalan, struktur perbankan nasional gitu ya. Jadi harus modal inti daripada bank kecil itu harus naik menjadi lebih tinggi, baik nanti dengan melakukan merger akuisisi maupun dengan pendanaan right issue atau tender offer dan lain sebagainya. Hal ini positif bagi sektor perbankan supaya lebih kuat dari sisi permodalan, karena perbankan kecil itu biasanya rentan dengan risiko kredit dan krisis likuiditas. Jadi ada baiknya itu di merger ya.
Oke, kalau kita lihat apakah perbankan digital sudah mulai menunjukkan taringnya, mari kita perhatikan. Arto sedang ada di area support, bisa potensi buy low sell high ya. Selama Arto mampu bertahan di atas 1950, ada potensi Arto untuk menguat ya. Di sini kalau kita lihat stop lossnya cukup kecil ya, sekitar 5% kalau mau buy ya. Ada di saat 1900, targetnya ini masih cukup besar, jadi 1:2 untuk risk rewardnya. Resisten di area 2220. Itu untuk Arto. Lalu bagaimana dengan BBYB? BBYB ada potensi mengalami penguatan ya, ke resisten di area, kita ambil resisten klasik di area 600 untuk psikologis resistance ya. Selama support di area 468 mampu untuk dipertahankan. Lalu kita lihat agro bagaimana. Ya. Agro ada potensi ya. Ini high risk karena kalau kita lihat candlenya cukup tinggi seperti ini. Resisten di 264 ya. Selama support 226 mampu dipertahankan ya. Itu untuk outlook daripada agro. Oke, mungkin saya akan sedikit bacakan pertanyaannya ada di TikTok dan di Instagram. Ya, jadi tadi kita udah review beberapa, ada bank digital, lalu ada sektor energi, komoditas. Oke, saya akan bacakan. Ya, jangan lupa silakan join Discord channel kita, gitu ya. Di situ kita bisa dua arah untuk melakukan tanya jawab, sharing, outlook, diskusi. Oke, ya. Belajar offline ada, nanti kita ada kelas. Oke. Ada pertanyaan, Dewa gimana Om? Saya nggak berasa ya udah jadi om-om sekarang. Dulu perasaan masih kuliah. Oke, Dewa 855 bisa dicapai selama support di area 645 mampu untuk dipertahankan ya. Saham KLAS. Oke. KLAS sudah break support, hati-hati ya. Jadi di sini kalau yang buy ya ini bisa pertimbangkan untuk di-cut ya. Sekali lagi disclaimer on. Potensi koreksi ke area 88. Apakah benar Supa mau diakuisisi bank asing? Belum ada pernyataan resmi ya dari manajemen ya. Kalau ada ya itu bagus. Cuman biasanya kalau harga bergerak seperti ini artinya ada something gitu ya. Target resisten di 1220 dengan catatan support 850 harus dipertahankan. CSIS. Oke, CSIS potensi kembali menguat ya ke area sekitar 484 selama support di area 314 mampu untuk dipertahankan. Oke, yang di Instagram. Pagi semuanya. Oke. CNMA Bang Rokib. Masih sideways aja ya, range-nya antara 120 sampai 130 ya, belum ada volume yang spike bagaimana, jadi masih belum menarik. NICL ya, ini hati-hati ya kalau mau masuk, tunggu retracement karena ini kenaikannya sudah sangat masif seperti ini, dan apakah konsisten atau enggak ya kalau mau nunggu di area 1540-an. Kalau beli sekarang udah kayak ngejar kereta ya, ketinggalan ya. Oke.
Pewon, wah sektor properti ini sepertinya akan ada potensi penguatan, namun saat ini masih belum kelihatan ngegas ya. Karena kan penurunan suku bunga akan berpotensi membuat sektor properti ini mengalami apresiasi. 300 kalau mampu Pewon naik ke atas 348, target selanjutnya di 362 itu untuk Pewon. Oke, Bumi dan BRMS bagaimana? Oke, baik. Bumi hati-hati, kalau mau tunggu retracement dia turun ke 406 bisa pertimbangkan untuk masuk ya dengan money management yang baik. Namun candlenya bearish spinning top seperti ini ada potensi untuk Bumi mengalami penurunan terlebih dahulu ya, ke area 406. Bagaimana dengan BRMS? BRMS ya menarik, ada potensi menguat ke 1485. Dia sideways-nya makin kecil dan ada potensi nanti di sini kan sempat ada akumulasi beberapa triliun ya uang yang masuk. Selama bertahan di atas 1085 maka 1485 di BRMS mampu untuk naik. BJTM, oke, tenang aja, saya bahas semua. Ya, kalian yang mau belajar, kita ada free ebook. Oke. BJTM masih sideways aja, kurang enak gerakannya, 555 sampai 535 untuk BJTM. Bagaimana dengan PANI? Oke, PANI saya sempat gambar dan dia reject benar ya. Selama PANI mampu bertahan di atas 11.825, maka potensi menguat ke 13.775 gitu ya untuk PANI seperti itu. Secara support ya, pakai trendline ini ya, dia pas banget reject di area support. Jadi sebenarnya ini dikasih diskon nih melihat pengembangannya yang masih masif saat ini. SMDR ya, AK Akum, oke. Kita nggak tahu nih AK Akumnya dari tanggal berapa, kita belum cek gitu ya. Namun kalau mau buy, hati-hati. Kalau mau nawar turun ke area 400-an gitu ya. Namun saya sarankan kalau mau lebih nawar lagi ke area MA21-nya atau 20 di 372 itu untuk SMDR. Dan terus dipantau ya sentimennya, karena memang sentimen ini sepertinya sudah price in ya terkait peningkatan lifting daripada pemerintah. Oke. Kita lihat Medco ya, sebenarnya daripada pemberitaan Maduro itu sepertinya sudah price in gitu ya, dan memang tidak ada signifikansi sama sekali bagi pergerakan harga saham minyak, karena memang kontribusi Venezuela terhadap dunia itu hanya 1% aja, di bawah 1%. Ya, potensinya menguat ke area 1690 selama support di 1445 mampu untuk dipertahankan. Oke, MBSS. Baik, yang di TikTok kalau ada pertanyaan silakan. MBSS hati-hati ya. Kalau mau nunggu dan mau nawar, tunggu rejection di area 2830. Ya. Kalau mau nunggu rejection. Tapi kalau mau buy sekarang tidak disarankan ya. Ini harganya ada potensi penurunan karena sudah overbought. Oke. Salam kenal dari Portugis. Wah, ini cuan trading nih kayaknya nih, Pak Randa ya. Jadi pergi ke luar negeri terus. Congrats Pak. Oke. Pindah-pindah negara ini Pak Randa. OASA potensi ke 354 dan dengan catatan support di 296 harus mampu untuk dipertahankan. Oke, saya bacain di TikTok ya, TikTok. Bagaimana dengan LT? Oke. Tadi panggil saya Om, sekarang panggil saya Bang. Oke. Oke. Hati-hati ya saham seperti ini untuk LT. Ya, sepertinya ini FCA belum saya cek, cuman kalau pergerakan seperti ini harusnya FCA ya. Jadi harus cukup berhati-hati ya. Target selanjutnya di 66 untuk LT selama support di 50 mampu untuk dipertahankan. Oke, DOOH. DOOH juga ya, hati-hati, potensi menguat ke 354 selama support di area 262 mampu untuk dipertahankan. Kadang Broksum itu bisa menipu, hati-hati ya. Bisa aja ada crossingan barang atau orang beli di pasar negosiasi, itu bisa terjadi. Oke. VKTR.
Potensi menguat ke 1095 selama support di area 800 mampu untuk dipertahankan. Bagaimana dengan KIJA? KIJA potensi menguat ke klasik resisten di area 258 dengan catatan support di area 208 mampu untuk dipertahankan. BBKP menarik ya. BBKP menarik ya, dia terlihat membentuk sebuah pola seperti rounding bottom, targetnya 99 dengan catatan support 83 mampu untuk dipertahankan. Ya, bagi pertanyaan yang belum dijawab, kita nanti akan ada tayangan ulangnya. Tapi kalau mau nanya real time, ada baiknya langsung masuk ke live kita gitu ya. GTSI hati-hati ya, sepertinya candlenya mulai melemah dan seperti bearish spinning top di sini. Jadi ada potensi untuk GTSI melemah ke area 290. Saham untuk investasi, saham big banks gitu ya. Di Indonesia itu aja karena memang asing juga pun tertarik ya, untuk passive fund dia tertarik dengan saham-saham big bank kita. Kowal, oke. Kowal masih sideways aja antara 82 sampai 94. Harum, kita sempat ada berikan rekomendasi outlook ya, dia ada buyback periode sampai April ya, dan telah breakout dari pola di sini kalau Anda perhatikan apa ini falling wedge, betul ya. Pola-pola seperti ini Anda bisa dapati di free ebook kita, silakan di check out ya di link di bio. Resisten selanjutnya 1200, resisten lebih tinggi di 1300 ya. Harum areanya ke situ. Selama support di area, kita lihat di sini 1060 mampu untuk dipertahankan. CENT, oke. CENT sideways-nya cukup lebar ya. Areanya 178, bisa menguat ke area tersebut selama 134 mampu untuk dipertahankan. BKSL. Oke, hati-hati BKSL ya, sepertinya masih sideways aja. Kalau support 128 mampu dipertahankan, potensi menguat ke 155 ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Pak Ahmad, ini sepertinya belum mampu saya jawab semua ya, coba kita bahas ya. Ini ada beberapa saham dari Pak Ahmad, cukup banyak. KF ya, masih di dalam minor downtrend selama masih di bawah 540, potensi melemah ke area 505. Oke, BUFA. Nah, ini kita sempat analisis, targetnya ada di 1850 selama 1185 mampu untuk dipertahankan. Baik, untuk Morning Market Insight hari ini itu aja gitu ya. Jadi nanti akan kita sambung di Morning Market Insight besok. Kalau ada pertanyaan silakan bisa chat admin kita atau masuk grup Discord kita, nanti akan kita layani di sana. Tetapi kita hanya memberikan analisis yang sifatnya edukatif aja. Jadi kalau mau buka akun sekuritas silakan klik link di bio, kita sudah bisa fasilitasi. Ada free book, ada Discord berbayar. Discord gratis maksud saya ya. Bisa komunikasi dua arah. Dan juga WhatsApp channel di situ silakan diperhatikan ya. Jadi WhatsApp channel kita nggak bubarkan. Itu untuk komunikasi satu arah juga, untuk informasi, berita dan report juga akan kita post di WA channel dan di Discord. Sampai jumpa di Morning Market Insight selanjutnya. Terima kasih semuanya.